Di antara pegunungan bersalju di Andes, tersembunyi sebuah kota yang menentang segala batas kenyamanan dan logika kehidupan modern. Kota ini adalah La Rinconada di Peru, sebuah tempat yang memikat para pencari emas dan menentang batas daya tahan manusia. Terletak pada ketinggian sekitar 5.100 meter di atas permukaan laut, La Rinconada bukan hanya kota tertinggi di dunia, tetapi juga simbol ekstrim dari harapan, kesulitan, dan kegigihan. Bayangkan kalian hidup di tempat di mana udara begitu tipis, bahkan hingga untuk bernapas saja terasa berat. Suhu bisa turun drastis di malam hari hingga di bawah 0 derajat Celcius, dan tak ada sistem sanitasi terpadu. Begitulah kehidupan sehari-hari di La Rinconada. Kota ini berada di wilayah Puno di dekat perbatasan dengan Bolivia, dan didirikan bukan karena perencanaan kota atau aspirasi politik, melainkan oleh demam emas. La Rinconada tak memiliki jalan raya yang benar-benar layak untuk kendaraan biasa. Untuk mencapainya, orang harus melalui medan berat dan jalan tanah yang mendaki pegunungan. Tak ada sistem pengolahan air yang memadai, tak ada fasilitas kesehatan yang modern, dan listrik pun baru tersedia secara tak konsisten dalam beberapa dekade terakhir. La Rinconada adalah kota yang tumbuh karena tambang. Di bawah lapisan es abadi dan bebatuan Andes, terkandung emas dalam jumlah besar. Sejak awal abad ke-21, harga emas dunia yang melonjak membuat banyak orang dari berbagai penjuru Peru datang ke La Rinconada dengan satu tujuan, yaitu mencari peruntungan. Tambang emas di sini dioperasikan secara semi-tradisional. Dan yang paling dikenal adalah sistem cacoreo, di mana pekerja tambang bekerja tanpa dibayar selama 30 hari. Dan pada hari ke-31 mereka diizinkan membawa pulang emas sebanyak yang mereka bisa temukan. Namun sistem ini sangatlah brutal, tak ada jaminan keselamatan kerja, tak ada perlindungan hukum, dan tak jarang para penambang kembali dengan tangan kosong atau bahkan tak pernah kembali sama sekali. La Rinconada diperkirakan dihuni oleh lebih dari 50.000 orang, meskipun angka pastinya sulit ditentukan karena banyaknya populasi musiman dan tak terdaftar. Dengan kepadatan yang tinggi dan minimnya layanan publik, kota ini menghadapi masalah sosial yang kompleks. Limbah merkuri dari proses penambangan, pencemaran lingkungan, kekerasan, serta perdagangan manusia. Meskipun demikian, kota ini tetap bertahan. Pasar-pasar darurat tetap ramai. Sekolah-sekolah sederhana tetap berjalan, dan warung-warung menjajakan makanan hangat kepada para pekerja yang baru turun dari tambang. Dalam kerasnya kehidupan ada semangat manusia yang tetap menyala, entah karena harapan akan hari yang lebih baik atau karena tak ada pilihan lain selain bertahan. La Rinconada bukan hanya cerita lokal, ia adalah cermin dunia. Kota ini menunjukkan bagaimana harga emas yang tinggi di pasar internasional bisa berdampak langsung pada kehidupan manusia di tempat paling terpencil sekalipun. Ini adalah contoh nyata dari ketimpangan global, di mana kemewahan sebagian orang bertumpu pada kerja keras dan penderitaan sebagian lainnya. Banyak organisasi internasional dan aktivis telah menyoroti kondisi di La Rinconada. Tetapi perubahannya masih lambat. Pemerintah Peru sendiri menghadapi tantangan besar, bagaimana mengatur sebuah kota yang tumbuh tanpa struktur dan yang berada di tempat yang nyaris tak bisa dihuni oleh manusia. La Rinconada bukanlah tempat untuk semua orang. Udara dingin, minim oksigen, dan kondisi sosial yang keras membuatnya seperti kota dari dunia lain.
Namun bagi mereka yang tinggal di sana, La Rinconada adalah rumah-rumah yang liar, tak ramah, tapi penuh harapan samar. Ia adalah tempat yang mengajarkan tentang batas-batas daya tahan manusia, tentang impian yang bisa menuntun orang ke puncak dunia secara harfiah, tetapi juga ke dasar penderitaan. Kota ini berdiri sebagai pengingat bahwa dalam kejaran akan emas dan kemajuan, manusia seringkali melupakan harga yang harus dibayar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir, dan jangan lupa juga untuk berbagi berbagai pendapat kalian di kolom komentar.